Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa nama atau istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut nama Tuhan? El, Elohim, Adonai, Yahweh. Ibrahim atau Abraham itu menyebut dengan sebutan El, sedangkan Yesus menyebutnya dengan Eloi. Sedangkan Musa menyebutnya dengan Yahweh. Kok bisa beda-beda seperti ini? Kalau misalkan kita merujuk pada Alkitab, Yahweh memang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa, dan kepada orang-orang terdahulu disebutnya sebagai El Shaddai. Begitu kata Alkitab. Tetapi di ayat yang lain justru dikatakan bahwa kata Yahweh sudah ada bahkan sebelum Bahtera Nuh dibangun. Jadi mana yang benar? Kenapa bisa membingungkan ini dalam tanda kutip? Kalau misalkan kita melihat dalam konteks sejarah asli, sejarah pure, tanpa membahas iman, tanpa membahas teologis, maka jawabannya dari kebingungan ini ketemu, tetapi akan menggoncang iman. Kok bisa seperti itu? Simak videonya, yuk kita mulai. Apa arti kata Yahweh? Tentu saja orang-orang Yahudi tidak akan mau menjawab ini, atau tidak akan menjawabnya secara sembarangan, atau memilih untuk memberikan otoritas jawaban kepada pihak yang menurut mereka lebih layak. Sebagian besar orang Kristen juga mungkin akan menjawab dengan jawaban yang seperti itu. Tetapi sejarawan yang lebih terbuka tentu saja akan berani menjawab pertanyaan ini. Bagi mereka, Yahweh itu diambil dari kata Arab kuno yang kurang lebih bisa diartikan sebagai yang ada, atau yang hidup, atau yang maha ada, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup, atau yang maha menjadikan. Pokoknya mah dengan berbagai variasi yang seperti itu, yang kalau misalkan kita bahasakan kasar seperti sekarang dengan konsepsi ilahiyah seperti yang kita bayangkan sekarang, maka Yahweh itu berarti yang maha menjadikan, atau yang maha menciptakan, atau yang maha hidup. Begitulah kurang lebihnya. Ya, tetapi seperti yang tadi disebutkan, ada sebuah keunikan di sini bahwa para sejarawan tidak mengakui bahwa kata Yahweh itu berasal asli dari Yahudi, tetapi merupakan serapan dari budaya lain. Dalam hal ini adalah budaya Arab, atau ada juga yang menyebutkan ini berasal dari Afrika Utara, wilayah sekitaran Mesir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena para sejarawan itu memang sudah percaya dan sudah sepakat bahwa orang-orang Yahudi itu punya Tuhan yang namanya itu adalah El. Gitu. El itu bisa dibaca dengan Elohim, atau Eli, atau Eloi, atau Ilah, atau Allah, atau yang semacam itu adalah berasal dari varian yang sama, yaitu El. Dan ini pula lah kemudian banyak sekali orang-orang Israel yang menamai segala sesuatu dengan belakang El. Gabriel, Mikael, Ismael, Israel, Babel, dan lain sebagainya. Yang El yang dimaksud itu adalah Tuhan. Jadi misalkan tadi Babel itu artinya gerbang Tuhan. Bab itu kan pintu gerbang. Babel gerbang Tuhan, begitu, dan hal-hal yang semacam itu. Sedangkan misalkan untuk Yahweh, kita misalkan menemukan ada Zakaria. Zakaria itu Zakariah, Yahya itu Yahweh sebenarnya dalam hal itu, atau yang diperdengarkan oleh, atau yang diingat oleh Tuhan. Kata El juga harus kita pahami bahwa di situ ada upaya transformasi, atau ada upaya mengubah politeisme menjadi monoteisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Jadi misalkan kata El itu sejak awal itu sebenarnya bukan berarti Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia adalah raja para Tuhan, atau raja para dewa, di mana dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan, atau dalam tanda kutip ada dewa-dewa yang lain yang melingkupinya, termasuk ada istrinya, ada sahabatnya, ada anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak, dan sebagainya. Dan dalam itu kita juga bisa menemukan varian lain. Sebutan El itu disebut sebagai Ebu Ila, atau Tuhan Ayah. Ebu itu kan Abu Ila, jadi Tuhan Ayah. Nah, ini kemudian nanti tradisi istilah Ebu Ila ini dipertahankan oleh orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen punya istilah Tuhan Ayah, atau Ayah Tuhan gitulah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam menghilangkan istilah ini menjadi ilah saja, atau Tuhan saja, atau menyebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada apapun entitas yang sangat supranatural apapun itu namanya selain dari sebutan nama Tuhan itu, nama El itu. Begitu. Nah, lalu dari mana Yahweh itu tiba-tiba muncul? Ya,
ada hipotesis, tetapi hipotesis ini tidak benar-benar disepakati. Maksudnya dalam hal ini kita tidak menemukan ada satu konklusi. Ini kucing-kucing. Ada satu konklusi yang menyebutkan bahwa nama El, kemudian Yahweh dan segala rupa kemudian masuk di situ sebagai sesuatu yang sudah dibenarkan fix oleh sejarah. Kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Semuanya masih berhipotesis, semuanya masih memperkirakan. Tetapi diperkirakan masuknya Yahweh ke dalam tradisi spiritual orang-orang Yahudi itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama tentu saja kita coba cocokkan dengan Alkitab. Karena di Alkitab disebutkan bahwa kata Yahweh itu dikatakan adalah kata penyebutan Tuhan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Musa. Jadi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan orang-orang sebelum Musa itu menyebut dengan nama El, tetapi di zaman Musa disebut atau diperkenalkan dengan nama Yahweh. Begitu kan? Nah, ini juga kurang lebihnya sama atau terkonfirmasi dengan sebuah prasasti di Mesir kuno yang dikeluarkan di era Amenhotep III. Nah, Amenhotep III dengan Musa ini diperkirakan sejaman, atau kalaupun beda misalkan ya hanya beda rentang 50 atau 60 tahun atau kurang dari itulah. Nah, dalam prasasti Amenhotep III itu ada sebutan bahwa Yahweh Sashu. Sashu itu siapa? Sashu itu adalah satu suku nomadik di Arab Utara yang ia sudah berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno. Jadi diperkirakan kata Yahweh ini adalah Tuhan atau dewanya bagi masyarakat Arab kuno dari suku Sashu yang dimaksud itu. Bagaimana dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa sebelum Musa, bahkan sebelum Bahtera dibuat itu sudah disebut nama Yahweh? Itu kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tetapi dalam prasasti itu dijelaskan bahwa memang ada sekelompok orang yang namanya orang Sashu yang menyembah Yahweh, yang kemudian diperkirakan bahwa itulah awal mulanya. Dan kalau misalkan itu memang benar-benar sezaman antara Amenhotep III dengan prasastinya dengan Musa yang diperkirakan sekitar 1300 tahun sebelum Masehi itu memang benar-benar nyata, maka mungkinkah sebenarnya orang Sashu itulah yang memperkenalkan kepada Musa, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Musa mendapatkan pernyataan itu dari semak yang terbakar. Mungkinkah? Ya silakan baraya berspekulasi. Kalau yang sudah beriman ya sudah selesai, tapi kalau misalkan para sejarawan ini belum selesai di sini. Jadi sebenarnya dari mana? Apakah memang benar-benar dari suku itu? Kalau memang dari suku itu, apakah suku itu sampai sekarang masih ada dan masih melafalkan Yahweh yang sama? Kita belum mengetahui itu. Sekali lagi ini baru hipotesis, baru perkiraan. Nah, Sashu itu diketahui oleh para sejarawan pada waktu itu menyebut bahwa Yahweh itu adalah dewa perang dan cuaca. Jadi bukan Tuhan yang paling puncak, tetapi dewa yang maha kuasa. Dan kemudian entah bagaimana ceritanya, orang-orang Yahudi kemudian memasukkan Yahweh itu sebagai satu di antara sekian daftar dewa-dewi mereka. Bahkan dalam Keluaran ada upaya orang-orang Yahudi untuk menjadikan Yahweh ini sebagai anak El atau anak Tuhan. Kan yang tadi disebutkan bahwa El itu punya salah satu nama yaitu Ebu Ila. Jadi Tuhan dalam skema bahwa dia itu adalah ayah dari para dewa. Nah, salah satu dewa yang dimaksud itu kemudian dimasukkan Yahweh gitu. Cuman ayat itu sekarang dihapus ya oleh, kita nggak tahu, pokoknya mau ayat-ayat itu sekarang tidak akan ditemukan lagi. Tapi para sejarawan pernah menemukan bahwa ayat itu memang sebelumnya ada, bahwa Yahweh itu adalah anak dari El. Begitu. Nah, kenapa orang-orang Yahudi memasukkan itu? Kenapa? Ya karena ini diperkirakan juga ya. Sekali lagi kita berbicara sepenuhnya tentang perkiraan. Diperkirakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terus-terusan berperang. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah itu mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena banyak masalah, khususnya adalah karena masalah geografis di mana mereka menguasai wilayah yang paling subur dan paling strategis di wilayah Levan. Dan karena itu serangan-serangan dari bangsa lain itu intensif. Nah, karena itu diduga maka orang-orang Yahudi kuno itu sangat terobsesi, sangat terobsesi pada perang. Sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada dewa perang, sangat terobsesi pada upaya mereka untuk bisa melindungi mentalitas mereka dalam kondisi perang gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi awal itu tidak mengenal dewa perang yang cukup berwibawa, maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu gitu. Kita tidak tahu, tapi kemungkinannya memang seperti itu.
Kan dalam studi antropologi, kita pura-pura ateis aja dulu dalam sementara ini gitu ya. Kan dalam tradisi Yahudi, orang-orang membuat istilah atau konsep tentang Tuhan itu biasanya berhubungan dengan realita yang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalkan ketika kita berperang, kita akan memuja Tuhan dalam konteks Tuhan yang sangat pemarah, Tuhan yang menghukum bangsa lain, Tuhan yang membela bangsa sendiri dan sebagainya gitu. Atau misalkan ketika Tuhan itu diwujudkan oleh orang-orang yang hidup di wilayah yang agraris, yang subur, yang tidak suka berperang, maka Tuhan itu misalkan digambarkan sebagai perempuan yang menjadi dewi kesuburan atau ya yang semacam itu gitu. Nah, ini pun kurang lebihnya bentuknya adalah seperti itu. Nah, ketika ada upaya orang-orang Israel memasukkan Yahweh ke dalam bagian dari anak-anak Tuhan atau anak-anak El, dan itu gagal, berabad-abad kemudian justru malah Yahweh itu disetarakan dengan Tuhan itu sendiri, disetarakan dengan El. Tetapi karena Yahudi bertransformasi menjadi ajaran tauhid, menjadi ajaran agama Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, maka kemudian nama Yahweh itu tidak disetarakan lagi dengan nama El, tetapi nama Yahweh itu justru dianggap sebagai personifikasi dari El. Jadi Yahweh dan El pada akhirnya menjadi satu gitu. Jadi itu saja. Jadi namanya itu adalah El, julukannya itu adalah Yahweh begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa. Ini juga dalam sejarah adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada dua tokoh atau ada dua entitas yang dianggap menjadi satu karena alasan tertentu gitu. Misalkan dalam tradisi Hindu kita mengetahui ada Govinda dan ada Krishna. Itu dua tokoh yang berbeda sebenarnya, tetapi kemudian disatukan menjadi satu karakteristik, yaitu Krishna julukannya adalah Govinda begitu. Dan Krishna itu adalah tokoh nyata, tetapi apakah ia hidup sezaman dengan Mahabharata? Itu tidak, tetapi kemudian disatukan karena alasan-alasan yang lebih teologis dan spiritualis. Nah, termasuk juga dalam hal ini sama. Jadi Yahweh itu awalnya berbeda dengan El, bahkan berasal dari tradisi yang lain, tetapi karena orang-orang Yahudi itu terus-terusan mendapatkan perang dan terus-terusan sangat tergantung pada alam dan cuaca, maka dewa perang dan cuaca itu kemudian mereka adopsi menjadi dewa mereka, dan karena mereka terobsesi pada dewa itu yang memang perang, yang memang cuaca dan sebagainya, maka itu disetarakan dengan Yahweh, dengan El, dan akhirnya menjadi bentuk lain atau perwujudan lain atau nama lain dari El yang dimaksud itu. Begitu. Nah, tetapi tapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Sejak kapan itu bisa terjadi, dan kenapa orang-orang Yahudi bertransformasi dari ajaran agama politeis yang memungkinkan bahwa El punya anak Yahweh itu tiba-tiba berubah menjadi monoteis yang tidak memungkinkan El punya anak, dan justru malah menganggap bahwa Yahweh dan El itu adalah satu entitas yang sama. Ini diperkirakan oleh para sejarawan ya, diperkirakan tahun 600-an sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Israel bertempur dengan orang-orang Babilonia baru, orang-orang Kaldea, dan dikalahkan. Kemudian mereka dibawa masuk ke Babilonia dan mereka diperbudak, kemudian dan sebagainya. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Apa saja perubahannya? Diantaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu Esa, bahwa yang lain pun yang ngaku-ngaku saja gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah dewa-dewa yang sebelumnya diakui bersama dengan El, seperti Baal gitu dan lain sebagainya, itu terpaksa diwajibkan jadi setan gitu. Karena bertransformasi menjadi Esa, jadi dewa-dewa yang lain yang awalnya disembah akhirnya dikonsepsikan bahwa itu bukan dewa, tetapi itu adalah orang yang menyamar atau makhluk yang menyamar atau iblis yang menyamar sebagai dewa atau sebagai Tuhan gitu. Makanya kalau misalkan Baraya nonton video klipnya atau lagunya Bohemian Rhapsody, itu kan ada kata Beelzebub gitu. Beelzebub itu awalnya itu adalah Tuhan Baal atau dewa Baal, tetapi kemudian karena Yahudi menjadi monoteis, itu berubah menjadi setan Baal atau setan atau iblis yang dulunya pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah ceritanya. Nah, kenapa bisa menjadi monoteis yang seperti itu? Ya karena ini berhubungan juga dengan etnosentrisme mereka, ini berhubungan dengan primordialisme mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikalahkan, kemudian mereka itu benci setengah mati kepada bangsa yang telah mengalahkannya. Dan dalam konsep-konsep kuno, itu dewa itu selalu mempresentasikan sebuah bangsa, representasi dari sebuah bangsa gitu. Jadi misalkan orang Mesir punya dewa namanya Dewa Amun-Ra, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu, orang ini punya dewa namanya Dewa Anu. Nah, ketika dua bangsa itu berperang, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewi
dewi mereka juga sudah berperang. Dan ketika bangsa satu itu dikalahkan, maka Tuhannya juga itu bisa dikalahkan. Kalau misalkan Baraya nonton film Troy, di situ kan ada adegan Achilles itu memenggal patung dewanya orang-orang Troy gitu kan. Nah itu kan sebenarnya adalah simbolisasi dari orang-orang zaman dulu bahwa ketika sebuah bangsa itu akan ditaklukkan atau ditaklukkan, maka kekalahan juga terjadi pada dewa-dewi mereka, dikalahkan oleh dewa-dewi orang yang mengalahkan mereka. Begitu ceritanya itu. Nah jadi ketika orang-orang Israel itu dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu El atau Yahweh itu juga dikalahkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kemudian mereka itu menciptakan sebuah karakteristik di mana Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bangsanya dan bangsa mereka. Dan Tuhan itu hanya satu dan tidak mungkin bisa terpecah dan tidak mungkin bisa beranak dan tidak mungkin bisa disekutukan dan lain sebagainya. Jadi Tuhannya menjadi Tuhan universal, tetapi karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya ikhlas pada bangsa Israel saja. Jadi Tuhan hanya ngobrol dengan bangsa Israel saja. Tuhan hanya berkomunikasi dan berkata dan memberkati dan mengurapi hanya kepada bangsa Israel saja. Maka nabi-nabi hanya ada dari orang Israel saja, sehingga ketika ada nabi dari bangsa lain, orang Israel langsung menolaknya. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu memiliki konsepsi teologis yang hampir sepenuhnya sama dengan orang-orang Yahudi tentang keesaan Tuhan, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Israel, maka orang-orang Yahudi tidak mengakuinya sama sekali. Begitu kan ceritanya kurang lebih. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi di seluruh bangsa itu tidak diakui oleh orang-orang Israel karena mereka menganggap bahwa hanya mereka sajalah yang dikasihi Tuhan, hanya mereka sajalah yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya beriman ya sudah selesai di situ, silahkan imani apa yang Baraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka Baraya akan menemukan bahwa eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Nah inilah yang saya maksud sebagai iman yang tergoncang. Kalau misalkan Baraya imannya tergoncang berarti ya masih beriman, tapi saya mohon maaf atas hal itu, kan saya sudah menjelaskan sebelumnya ya bahwa iman ini kemungkinan akan tergoncang. Tetapi yang jelas secara historis kita akhirnya mengetahui bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu bertransformasi dari politeisme berubah menjadi monoteisme, dan mereka akhirnya menemukan El itu memiliki perwujudan lain yang disebut sebagai Yahweh gitu. Begitu. Jadi buat Baraya yang agak gempar, saya mohon maaf. Jadi kita akhiri saja sebelum yang lain lebih marah-marah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang diganggu terus sama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.